Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua pengusul dari proposal yang berjudul Smart Farming pada budidaya tanaman bunga matahari dengan revolusi industri 4.0 dan pendekatan society 5.0. Nah, untuk anggotanya sendiri itu ada Bapak Firmansyah Maulana, kemudian Ibu Nurul Rizky, dan Bapak Yogi Nirwanto. Background kami, saya sendiri dari Teknik Elektro, kemudian anggotanya ada yang dari Informatika dan dari Pertanian. Nah, untuk rumusan masalah dan urgensi reka ciptanya, kita jelaskan dulu untuk keadaan umumnya. Jadi, dominasi petani kecil pada sektor pertanian hortikultura masih menggunakan metode konvensional. Jadi belum ada implementasi teknologi. Kemudian ketersediaan bibit mempengaruhi hasil kualitas dari produk dan kontinuitas serta keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pasar. Di sini juga untuk ketersediaan bibit lokal ya yang kurang. Jadi petani masih mengimpor bibit tersebut. Nah, kebanyakan impornya ini dari Taiwan. Selanjutnya untuk peluang dan prospek bisnis bunga matahari. Nah, untuk bunga matahari sendiri ini prospeknya sangat bagus sekali ya. Nah, untuk kebutuhan dalam negeri sendiri itu masih kurang. Apalagi kebutuhan ekspor yang sangat besar sekali, terutama untuk negara seperti Eropa. Selanjutnya untuk kondisi mitra saat ini, yang pertama adalah kesesuaian kebutuhan hara tanah belum dilakukan. Artinya petani dalam menanam bunga matahari ini tidak melakukan pengukuran dulu terhadap unsur haranya. Sementara kita harus tahu dulu posisinya seperti apa, kekurangannya apa, maka kita bisa memberikan pupuk ya untuk melengkapi hara dari atau hara yang belum terpenuhi di media tanamnya. Nah, untuk selanjutnya penyediaan benih berupa biji bunga matahari yang diperoleh mitra masih dilakukan secara impor dan ini tergolong mahal. Kemudian yang ketiga adalah belum menggunakan teknologi pertanian modern. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita tawarkan sebuah solusi ya, untuk menghadapi kebutuhan dan ketersediaan bibit dan produk bunga matahari dapat dilakukan dengan usaha pertanian cerdas atau smart farming 4.0. Nah, apa sih inovasi yang kami usulkan? Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan bibit. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan bibit, nah kita akan menawarkan pembuatan nursery house atau persemaian modern. Nah, ini tujuannya untuk mencukupi kebutuhan bibit bunga matahari secara mandiri dengan menggunakan konsep smart farming. Ini kita sudah berdiskusi, ya hasil diskusinya untuk pemenuhan bibit ini, artinya kita bisa memproduksi bibit ini dalam kurun waktu 2 kali periode panen, artinya yaitu kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, untuk konsepnya sendiri yang kami tawarkan, di sini ada sumur gali, kemudian kita tampung di sebuah tendon, dan ada pompa airnya juga. Kemudian ini akan dilengkapi dengan alat elektrikal ya, berupa kontrol untuk penyemprotan air ya. Jadi ini digunakan untuk mengontrol kondisi kelembaban tanah dari media tanam si bibit itu sendiri. Nah, untuk bibit siap tanamnya nanti akan kita kondisikan seperti ini ya, dalam bentuk bedengan-bedengan seperti ini. Nah, jadi nanti ketika bibitnya siap tanam, jadi tinggal dialihkan ke kebun langsung. Selanjutnya untuk penerapan konsep smart farming-nya, jadi kami akan menghadirkan aplikasi monitoring kondisi kebun. Di sini kita bisa mengetahui suhu dan kelembapan dari tanahnya. Nah, untuk suhu dan kelembapan tanah ini akan menjadi parameter apakah tanaman butuh disiram atau tidak gitu. Dan kalau hasil pengukuran dari sensor mengatakan bahwa ini tingkat kelembapannya rendah, terlalu rendah dan dibutuhkan air, maka sistem akan otomatis menyiram tanamannya. Nah, untuk penyiramannya sendiri itu akan dilakukan dengan cara sprinkle irrigation
yaitu dengan air disemprotkan lewat sprayer yang dapat berputar secara otomatis dan terukur. Artinya ketika kelembapannya sudah terpenuhi, sudah tercapai, maka sprayer akan berhenti menyemprot. Penyiraman selesai. Konsep ini dapat diterapkan pada proses pembibitan maupun budidaya itu sendiri. Estimasi penerapan konsep ini memerlukan waktu 2-3 bulan. Untuk penyesuaian kondisi lahan, inovasi dalam penentuan kondisi lahan yaitu dengan melakukan penyesuaian kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, terutama kebutuhan hara pada bunga matahari, dengan menggunakan perangkat alat uji tanah kering atau PUTK. Hasil pengukuran ini akan menjadi data awal pupuk apa yang harus kita maksimalkan seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri, pertama bagi mitra, yaitu terciptanya sistem pertanian modern dengan konsep smart farming yang tentunya akan dapat memudahkan dan diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan terkait penerapan teknologi di bidang pertanian serta meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya bagi perguruan tinggi, ini dapat melakukan penelitian dan pengembangan pada komoditas potensi bunga matahari. Nah, untuk dampaknya sendiri yaitu terjalinnya kerjasama antara Universitas Siliwangi dengan DUDI untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Nah, Universitas Siliwangi menjadi lebih produktif untuk memenuhi target IKU 2, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dan IKU 5, yaitu hasil kerja dosen digunakan di masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.